Halo anak-anak Ibu kelas 11, di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, silahkan simak video pembelajaran yang Ibu berikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam SFT. Selamat pagi anak-anak Ibu. Nah, apa kabarnya di pagi hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk menerima pembelajaran kita di pertemuan keempat kita di pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, pada bab ini kita merupakan lanjutan dari yang 2 minggu yang lalu, karena bertepatan di minggu yang lalu kita ada ujian harian. Nah, setelah kita mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi, maka hari ini atau di pagi ini kita akan melanjutkannya, yaitu tentang pembangunan ekonomi. Nah, silahkan simak video Ibu, tetap perhatikan, tetap semangat. Nah, tujuan pembelajarannya pada hari ini, setelah mempelajari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan baik, siswa diharapkan dengan sikap semangat dan pantang menyerah mampu menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi, mampu menganalisis perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, mampu menjelaskan perencanaan pembangunan ekonomi, dan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, kita masuk ke dalam materi kita, yaitu perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kita lihat dulu pengertian dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat pula diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Nah, ini adalah pengertian dari pembangunan ekonomi. Nah, di sini Ibu akan membuat pengertian dari pertumbuhan ekonomi agar kalian mengingat kembali apa itu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi yang memungkinkan suatu kondisi terjadinya peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Nah, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, di sini sudah paham pengertian dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, kita akan masuk ke dalam perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini dapat dilihat yang pertama yaitu pembangunan ekonomi. Kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar dari persentase kenaikan penduduk. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP dari tahun ke tahun tidak memperhatikan apakah presentasi kenaikannya lebih besar atau lebih kecil daripada presentasi kenaikan jumlah penduduk. Nah, perbedaan yang kedua yaitu dari pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan IPTE. Dan yang kedua, dari pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan IPTE. Nah, yang ketiga perubahannya yaitu kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan dari masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan. Nah, perbedaan yang keempat yaitu dari pembangunan ekonomi, dia lebih menekankan kepada peningkatan kemakmuran, sedangkan di pertumbuhan ekonomi dia menekankan peningkatan dari pendapatan per kapita. Nah, di sini sudah jelas perbedaan dari pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, kita akan bahas dulu yaitu pengertian dari perencanaan pembangunan ekonomi ini. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mendefinisikannya. Yang pertama yaitu ada Lionel Robbins.
mendefinisikan sebagai kontrol atau penekanan bersama atas kegiatan produksi dan tukar-menukar pribadi. Nah, sementara itu ada juga ahli yang bernama F.A. Hayek mendefinisikannya adalah sebagai arah aktivitas produksi oleh sebuah otoritas sentral. Nah, di sini untuk mencapai keberhasilan dari perencanaan pembangunan ekonomi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu ada badan perencanaan. Nah, perlunya keberadaan dari badan perencanaan ini mutlak diperlukan. Mutlak itu artinya harus diperlukan. Badan ini secara periodi akan membuat laporan kemajuan dan hambatan pelaksanaan perencanaan. Yang kedua adalah data statistik. Kenapa data statistik ini diperlukan? Karena data yang baik atau perencanaan yang baik memerlukan data yang baik yang akan diolah. Data tersebut berupa data statistik. Yang ketiga ada mobilisasi sumber daya. Perencanaan harus menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya yang digunakan pertama kali sebaiknya sumber daya yang ada dalam negeri berupa tabungan dari pemerintah itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu tujuan. Nah, pastinya setiap pembangunan ekonomi harus memiliki tujuan, ya kan? Nah, perencanaan pembangunan ekonomi harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini ditetapkan menjadi 3, yaitu tujuan pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah penetapan dan prioritas. Nah, anak-anak ibu semua pasti udah tahu apa itu prioritas. Nah, prioritas itu adalah hal yang diutamakan. Nah, agar keberhasilan suatu perencanaan terwujud, diperlukan sasaran dan prioritas secara makro. Hendaknya dirumuskan secara jelas agar tahapan dapat terlaksana dengan tepat. Nah, maksudnya di sini adalah perencanaan itu harus diurutkan dulu yang mana yang paling penting dulu dan itu yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah keseimbangan dalam perencanaan. Suatu perencanaan hendaknya juga menjamin adanya keseimbangan dalam perekonomian agar menghindari munculnya krisis ekonomi. Nah, ini merupakan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keberhasilan dalam suatu perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan di Indonesia. Nah, perencanaan itu pembangunan di Indonesia dalam sejarah ini merupakan kilas balik Indonesia dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah Plan Mengatur Ekonomi Indonesia. Program-program yang dilakukan antara lain meningkatkan impor alat-alat transportasi dan barang modal, meningkatkan impor alat-alat transportasi dan barang modal, meningkatkan ekspor perkebunan, kehutanan, minyak dan logam, serta memperbaiki organisasi ke dalam seperti penetapan upah minimum, perbaikan perumahan rakyat, transmigrasi, dan peningkatan pembangunan infrastruktur. Nah, anak-anak ibu sudah pasti tahu apa itu transmigrasi, ya kan? Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Nah, yang kedua yaitu rencana Kasimo. Nah, rencana Kasimo ini ada di tahun 1948 sampai 1950. Nah, ini diusulkan oleh Menteri I.J. Kasimo yang menyusun rencana produksi jangka menengah atau yang dimaksud itu 3 tahun. Masalah saat itu sangat mendesak adalah penyediaan pangan sehingga diusahakan agar terlaksana swasembada pangan. Yang ketiga adalah rencana urgensi perkembangan industri dan industri kecil. Ini dimulai di tahun 1951 sampai dengan 1952. Rencana ini dirancang oleh Sumitro Jojo Hadikusumo dengan dasar pemikiran industrialisasi sebagai bagian integral kebijakan umum untuk meningkatkan kekuatan ekonomi. Nah, yang keempat ada rencana pembangunan 5 tahun. Nah, ini dimulai dari tahun 1956 sampai 1960. Rencana pembangunan 5 tahun ini disusun oleh Biro Perencanaan Negara pada periode Perdana Menteri Juanda. Rencana ini mencakup aspek pembangunan yang lebih luas dari sebelumnya. Nah, selanjutnya ada
Rencana Pembangunan Semesta Berencana tahapan pertama yang dilakukan di tahun 1961 sampai 1969. Nah, rencana ini disusun oleh Dewan Perencanaan Nasional dan ditetapkan melalui TAP MPRS tahun 1960. Agar terjadi kesinambungan perencanaan masa mendatang, dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di tahun 1963. Nah, yang selanjutnya adalah pembangunan jangka panjang tahap pertama dan kedua. Pada masa Orde Baru dilakukan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Tindakan yang dilakukan yaitu ada beberapa. Yang pertama, penyederhanaan dan penyempurnaan aparatur pemerintah, meningkatkan penerimaan pajak, penghematan pengeluaran pemerintah, penyehatan perkreditan, penangguhan utang-utang luar negeri, mengusahakan kredit-kredit di luar negeri, mengusahakan devisa pemerintah secara rasional, meningkatkan ekspor, membenahi bidang harga serta tarif dan subsidi. Nah, usaha-usaha tersebut menampilkan hasil utamanya dan yang paling utama itu adalah pengendalian di laju inflasi. Nah, selanjutnya ada program pembangunan nasional. Nah, tumbangnya Orde Baru akibat krisis moneter pada saat itu dan politik melahirkan Orde Reformasi. Sidang Umum MPR pada tahun 1999, hasil dari pemilu tahun 1999 menyusun GBHN 1999 sampai dengan 2004. Pemerintah kemudian menyusun program pembangunan nasional berdasarkan GBHN tersebut. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan pada saat itu yaitu kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kegiatan ekonomi. Yang kedua ada mempercepat restrukturisasi perbankan dan perusahaan. Dan yang ketiga, memulihkan kembali kepercayaan melalui transparansi kebijakan. Dan yang terakhir adalah rencana pembangunan jangka panjang RPJP nasional. Ini merupakan pengganti dari garis-garis besar haluan negara dan mulai berlaku sejak 2005. Nah, yang kedua itu ada sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang 1945 merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi 4 kali menyebabkan perubahan pengelolaan pembangunan. Itu ada beberapa. Yang pertama, penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN. Yang kedua, ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Yang ketiga ada diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Sejumlah hal tersebut merupakan alasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Nah, sejumlah hal tersebut merupakan alasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini merupakan mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Menurut undang-undang ini, adapun tujuan dari SPPN adalah yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan negara. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, dan lain-lain. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Nah, ada pun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, kita akan lihat yaitu yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Nah,
Tanah dan kekayaan alam suatu negara meliputi luas tanah, kesuburan tanah, kondisi iklim, cuaca, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan barang tambang. Nah, kekayaan alam ini sangat berarti terutama pada tahap awal pembangunan yang akan dilaksanakan. Secara umum, negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah akan lebih mudah meningkatkan laju pembangunan ekonominya dibandingkan negara-negara yang kurang memiliki kekayaan alam. Nah, selanjutnya adalah kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Nah, pertambahan penduduk dari waktu ke waktu dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi. Pertambahan penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi. Banyaknya pengusaha di suatu negara akan mampu menciptakan banyak kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Selain mencari keuntungan pribadi, pengusaha turut memberi kontribusi terhadap produksi nasional. Selanjutnya yaitu kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Nah, peningkatan yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi antara lain, yang pertama, meningkatkan efisiensi kegiatan produksi yang dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan karena penemuan teknologi baru. Yang ketiga, terciptanya barang dengan kualitas yang lebih baik tanpa meningkatkan biaya produksi. Yang selanjutnya adalah sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan masyarakat memegang peranan yang penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Hasil identifikasi di negara-negara berkembang bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Adat istiadat yang kental pada masyarakat tradisional berupa upacara untuk berbagai kegiatan dan acara dianggap memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sistem feodal pertanahan, sebagian besar tanah dimiliki oleh tuan tanah dan sebagian kecil dimiliki oleh masyarakat atau bahkan masyarakat dapat menyewa tanah. Dianggap juga hal ini merupakan dapat memperlambat dari pembangunan ekonomi. Nah, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kalian dapat mengerti di materi ini. Nah, anak-anak ibu silahkan kerjakan tugasnya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam SFD, semangat fraternitas di. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, lengkapi lagi catatannya, kembali dibahas materinya. Salam sehat, salam SFD.